Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang, untuk banyak banyak yang nonton ya, untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja mungkin belum bisa resonate untuk kalian semuanya ya. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip ya, dan kalian pilah dan pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja untukmu. Dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan ini, ya. Segala sesuatunya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu pula bacaan kali ini ya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta termasuk tema, judul, konsep, alur, ya. Kita ngikutin aja. Kita mau tarik energi dulu permasalahan yang kalian hadapi. Bisa saat ini, bisa sudah berlalu, atau baru-baru saja uh, terjadi, ya. Ini akan menjadi tema untuk kita dan kita akan bahas secara detail. Kita lihat ya, permasalahan apa. Teman-teman terima kasih ya yang sudah subscribe, sudah dukung channel ini. Semoga berkah untukmu, terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang belum subscribe, belum bergabung, jangan lupa subscribe, dukung channel ini juga jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan atau tiba-tiba menemukan channel ini, video ini, mungkin memang sama semesta diarahkan untuk menonton video ini, mungkin ada yang penting di dalamnya khusus untukmu. Oke, kita lihat ya permasalahannya. Oke. Ini tentang rindu. Rindu dan terutama adalah rindu akan kenangan, rindu untuk mengulang momen-momen bersama seseorang, atau memang rindu secara mungkin bertemu fisik, berkomunikasi, sehingga mungkin hanya bisa lihat foto, stalking sosmednya ya, atau mungkin lihat ngintip-ngintip story-nya. Jadi ada cerita yang seperti itu. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi ya. Oke, kita lanjut ya. Ada apa ini? Energi yang ketarik hari ini. Semoga banyak yang ketarik energinya ya teman-teman, sehingga kalian dapat mendapatkan manfaat positif atau wacana-wacana positif dari bacaan kali ini ya. Saya shuffle lagi. Not enough. Okay. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear or ego issues, jealousy. Oke, teman-teman. Di sini ada hubungan. Sebenarnya hubungannya itu nggak semuanya yang nonton ini hubungan yang membahagiakan, ya. Lebih banyak yang ketarik ke sini adalah hubungan yang bikin frustasi, ya. Jadi untuk kalian yang sedang menjalani satu hubungan atau sedang memikirkan hubungan yang bahagia, rupanya bukan bacaan ini bukan untukmu. Karena apa? Di sini yang ketarik adalah hubungan yang penuh frustasi. Hubungan yang entah kalian, ya, entah kamu, entah dia, itu takut untuk takut takut sama hubungan ini ya. Bisa takut itu bukan takut horor serem kayak ada hantunya, bukan ya. Jadi hubungan ini kayak kok nggak menyenangkan ya, ya. Kemudian di sini ada faktor-faktor jealousy atau kecemburuan, dan di sini ada banyak yang masuk ke dalam hubungan, tapi ada ketidakpercayaan diri terhadap hubungan itu sendiri ya. Kita lanjut ya, saya shuffle lagi ya, shuffle lagi. Nanti akan kita kupas lagi ya. Oke. Teman-teman, di sini, nah, jadi satunya itu nggak percaya diri di dalam hubungan, yang satunya ngejar, ya.
Atau di sini entah kamu atau dia, ya, antara kepengen terus di dalam hubungan ini, tapi ada rasa ketidakpercayaan diri. Apakah dia masih cinta sama aku nggak ya? Eee, Dulu loh dia suka sama aku, sayang sama aku, segalanya untukku, ya. Tapi mohon maaf teman-teman, yang banyak ketarik ke sini adalah orang-orang, ya, yang nggak menunjukkan perasaan aslinya, not showing true feeling, ya, menyembunyikan perasaannya, ya. Jadi mungkin ini bisa kamu, bisa dia, sebenarnya sayang, nggak mau pisah, nggak mau ada masalah, mau hubungannya baik-baik saja seperti dulu, ya, karena memorinya di sini bagus, nostalgianya bagus, kenangan-kenangannya indah, ya. Tapi di sini ada rasa tidak percaya diri sehingga mungkin membatasi, ya, padahal mau, gitu. Ini bisa kamu, bisa dia, ya. Kita cek, ya, kita cek. Ini kamu atau dia? Sebelah kiri kamu, sebelah kanan dia. Sebelah kiri kamu, sebelah kanan dia. Bisa juga kebalik, ya. Karena energi general seperti ini bisa terbolak-balik atau vice versa. Bisa juga kamu yang kanan, dia yang kiri. Kita lihat energi kamu dulu. Siapa kamu? Ini bisa energi apapun, ya. Energi sifat kamu, karakter kamu, energi kebiasaan kamu, niat kamu, kesukaan kamu, apapun tentang kamu. Ya, saya lihat. Kamu pintar, ilmunya banyak, ya. Mungkin sekolahnya tinggi, suka belajar, ya. Belajar tidak harus pakai buku. Belajar hidup, belajar di jalanan, belajar dari teman, apapun, ya. Ilmunya banyak. Kalian orang yang memang kalau eh, saya lihat di sini, kalian itu kalau sudah cinta sama seseorang, ya, pengen ngasih yang bagus-bagus, yang indah-indah, totalitas, ya. Kalian orangnya agak romantis, ya, romantis. Kamu ini, saya nggak romantis bunda, berarti bacaan ini buat kamu, ya, simple. Oke, mungkin saat ini, ya, atau ini sudah berlangsung lama, kalian itu agak kesusahan uang, ya. Saya lagi kaya raya ini bunda, berarti bacaan ini bukan untuk. Ya, ini yang ketarik, kamu itu seperti ini, ya. Oke, pemikiran kadang-kadang overthinking. Oh, memang kalian itu dalam hidup kalian itu naik turun, ya, termasuk dalam keuangan. Ya, mungkin saat ini lagi nggak punya uang, atau pernah di dalam kondisi memang benar-benar nggak punya uang, pernah terlibat hutang, ya, walaupun nggak semua. Silakan kalian pilih dan pilih yang sesuai saja untukmu. Sisanya abaikan, karena mungkin bukan hanya energimu saja yang ketarik ke sini. Kita lihat, ya, si dia, ya. Si dia ini siapa? Apakah ini si dianya kamu? Seseorang yang mungkin tidak menunjukkan perasaan aslinya ke kamu. Kalau memang ini adalah energi kamu, tinggal balikkan saja. Tapi saya fokus untuk melihat si dia yang dulunya banyak memori sama kamu. Adalah memori sama kamu, mungkin pernah foto bareng atau kamu dikirimin foto, ya. Kemudian ada kenangan indah. Tapi di sini kamu ada nggak percaya dirinya sama dia sehingga kalian tidak menunjukkan perasaan aslinya. Padahal di sini entah kamu atau dia itu suka, ya, si dia, si dia. Orangnya ini, ya, orangnya itu the fool itu kalau dibilang cuek, ya nyantai, kadang-kadang gegabah, ya. Orangnya itu nggak mikir resiko, melangkah aja, maju aja, ya. Tapi nggak mikirin resiko. Kurang matang kalau saya bilang, ya. Kalau kurang matang digodok sampai melotong, ya. Kita lihat lagi siapa dia, siapa dia. Oke. Orang ini banyak loh permasalahannya, ya, tapi dia nyantai.
Aduh, kok saya feeling nggak enak ya orang ini. Coba bentar. Orangnya nyantai, tapi sebenarnya banyak beban. Dia menyikapi bebannya dengan nyantai. Oke, teman-teman, orang ini banyak temannya. Mudah berbagi waktu, berbagi kebahagiaan, bisa juga berbagi hati sama orang. Ya, tapi nggak semua orang. Orang ini juga pilih-pilih. Orang ini juga ada sisi-sisi kesepian di dalam hatinya. Dan orangnya kalau sama teman baik ini, kalau sama teman baik, nggak tahu sama kamu baik apa enggak ya. Tapi dia pilih-pilih memang. Dia pilih-pilih. Kemudian di sini. Karena apa? Saya melihat orang ini memang agak kaku, ya, kaku. Kaku dalam artian orang ini kalau nggak cocok, mudah marah. Orangnya mudah marah. Ya, kalau nggak sepemahaman, nggak cocok ngambek, gitu-gitu tuh loh. Ya, model-model gitu orangnya. Ya, entah orang ini yang sebenarnya suka sama kamu tapi nggak menunjukkan sikap yang seperti itu. Saya lihat soalnya orangnya agak nyantai ya, atau orangnya nggak pede ya, atau itu adalah energi kamu. Silakan kalian sesuaikan. Tapi saya fokusnya ke dia. Dia seseorang yang tidak menunjukkan perasaannya. Kadang-kadang kayak ada yang ditutupin, dia itu seneng apa enggak ya sama saya, ya, tulus enggak ya sama saya, mungkin kalian pertanyaannya seperti itu ya. Kemudian memang saya lihat ya, orang ini menyukai kamu, tapi kamu sangat ragu-ragu di sini. Tapi saya lihat ya di sini, saya rasakan ya, memang energinya orang ini kurang jelas, artinya sulit untuk terbaca ya, sehingga kalian ragu-ragu ya, orang ini memang baik sama buat aku apa enggak sih gitu ya. Aku mau lihat ya, ini kayaknya orang bukan orang lama ya, bukan orang yang sudah lama banget ya hidup sama kalian, mungkin bukan ya. Saya lihat ini adalah orang baru karena di sini ada Jupiter. Oke, itu temanya teman-teman. Judulnya apa dong Bunda? Saya juga bingung judulnya apa. Nanti judulnya asal saya kasih judul aja ya. Untuk kalian yang sudah lama ya nonton saya, pastinya tahu ya bagaimana saya memberikan judul ya, bagaimana cara saya membaca. Saya mohon maaf kalau saya sering mengulang-ulang ya. Itu bukan untuk yang sudah bosan ya. Mohon maaf untuk yang sudah bosan. Saya sampaikan berulang karena mungkin ada yang baru saja bergabung dan belum paham. Ya, jadi mohon dimaklumi dan tidak semua orang bisa cepat bisa mengerti ya. Jadi kalau untuk yang kalian yang sudah paham ya. Pertama saya mohon maaf, kedua maklumilah orang lain yang mungkin sulit untuk bisa memahami. Oke? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Untuk melihat ya, lebih jelas lagi energi masing-masing. Energi kamu, energi dia. Ya. Energi apa lagi Bunda? Kenapa harus dicek-cek? Memang harus dicek supaya kalian lebih yakin kamu yang mana. Ya. Nggak ngawur pilih apa? Nggak ngawur nonton video. Yang penting enjoy. Nggak gitu kalau saya. Ya. Saya harus cek dulu, baru kita lanjut. Ya, saya cek lagi energi kamu, energi dia, supaya tahu ya bacaan ini cocok untukmu atau tidak ya. Kalau tidak ada masalah, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya, yang semuanya timeless, semuanya general reading. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan kali ini. Mungkin kali ini energi kamu kurang kuat dan tidak terbaca di sini. Yang terbaca energi orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu ya. Kita lihat energi kamu, terutama dalam hubungan ini ya. Oke. Forgiveness, dissipating. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya.
Saya lihat energi dia ya. Dalam kaitannya hubungan bersamamu. Orang yang cuek, nyantai, pilih-pilih dalam bergaul, ya. Mudah dalam berbagi apapun kalau memang sudah cocok. Oh, orang ini mengandalkan intuisinya kuat ya orang ini. Dia itu instingnya kuat, ya. Intuisinya kuat. Teman-teman, setelah kartu ini terbuka, temanya jadi tambah jelas. Ya. Di sini ceritanya adalah mungkin tidak hanya orang baru, ada orang lama, tapi sempat berpisah. Kenangannya banyak, ya. Kemudian si dia ini berusaha mendekati dirimu lagi. Ceritanya seperti itu. Ingin kamu terima, tapi sepertinya buntu jalan ke kamu. Mungkin kamu membuntunya, ya. Kamu membuntunya. Karena di sini ada dissipating, kalian nggak mau. Dan di sini ada forgiveness. Kalian sudah berusaha untuk melupakan yang dulu-dulu. Tapi orang ini enggak, ya. Si dia enggak, ya. Mungkin ada sedikit ketidakpercayaan diri dia, ya. Tapi dia nggak bisa memungkiri bahwa perasaannya ke kamu besar. Karena secara insting, secara naluri, ya. Dia merasa dia bisa mendapatkan kamu kembali dengan perseverance, dengan ketekunan dia, ya. Mungkin memang sudah berakhir hubungannya, tapi dia mencoba untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Di mana dulunya, ya, kamu sudah memberikan banyak hal sama dia di sini service, ya. Tapi kamu mendapat pencerahan, dapat sudah healing dan lain sebagainya, bahwa nggak usah wis sama ini, mungkin memang sudah berakhir, ya. Jadi di sini mungkin kamu sudah move on, ya, tapi orang lama datang kembali. Ada banyak di sini, ya, sebagai orang baru ngejar lagi, cupid arrow seperti yang saya bilang. Ini mungkin orang baru, ternyata banyak yang orang lama loh. Orang lama datang lagi. Itu loh teman-teman, ya. Di sini jadi jelas teman-teman ceritanya seperti itu untuk kalian yang tidak masuk, ya. Tidak ketarik energinya ke sini, ya. Mohon maaf, ini hanya untuk orang-orang yang ceritanya seperti ini. Ya, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Dan kita mau lanjut, ya. Kalau kalian memang ingin lanjut aja walaupun nggak cocok, nggak apa-apa. Mungkin ada pesan-pesan yang positif. Tapi memang benar teman-teman. Setiap video saya, ya, mungkin banyak ada kalanya kalian nggak cocok. Tapi bisa kalian ambil sebagai masukan pembelajaran. Nggak perlu mengalami kan untuk mendapatkan pelajaran. Jangan sampai apalagi sesuatu hal yang nggak mengenakan, ya. Oke, itu sih kalau menurut saya manfaat manfaat salah satu manfaat kegunaan nonton tarot, ya. Jadi bukan yang sifatnya halu-halu, hanya menyenangkan saja, ya. Dilambungkan angan-angannya oleh kartu tarot yang indah-indah, tapi dijatuhkan oleh kenyataan. Jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk melihat energi dia. Kamu sudah nggak usah, ya. Kamu tahu dirimu sendiri, ngapain tak lihat banyak-banyak. Mending saya lihat aja energi kamu, apakah benar atau tidak. Ini aja, ya. Kita lanjut untuk si dia yang mengejar kamu, ingin masuk lagi ke dalam hubungan bersama kamu, ingin kembali sama kamu, intinya seperti itu. Saya lihat ya. Pertanyaannya adalah, ngapain sih dia kok mau, ya, menjalin lagi hubungan sama kamu? Apa sih alasannya? Ngapain dia kembali-kembali, ya? Mungkin kamu bilang, aku sudah move on, ya, aku sudah berusaha melupakan kamu, sudah, ya sudah, cerita kita selesai, kenapa kamu datang lagi? Ya, kita lihat ya. Jadi ini mungkin judulnya saat kamu sudah move on, lah kok dia kembali, gitu ya. Kita lihat ya. Kenapa dia kembali? Mau apa dia? Pengen apa? Menawarkan cinta lagi.
Tapi ada rasa tidak percaya diri, takut kamu tolak ini. Tapi dia berusaha tekun. Mungkin tidak frontal ya deketinnya ya. Banyak ya, saya nggak mau. Fokus ke kartunya teman-teman ya. Tapi tetap rileks. Jadi ya, kenapa mau kembali? 2, saya nggak mau. Kenapa dia mau kembali? 1, ya. Dia kepikiran kamu terus, ya. Mungkin dia di sini kepikiran. Ya, ini muncul bijaknya nih, pikiran bijaknya. Mungkin dia pernah bikin salah sama kamu, ya, pernah mengecewakan kamu, ya. Jadi di sini dia kepikiran itu. Mungkin dia mau menjelaskan, mungkin dia mau memperbaiki hubungan dengan menunjukkan sikap yang lebih baik, ya. Datang dengan versi yang terbaik, mungkin seperti itu. Ingin menunjukkan sisi pemikiran yang bijak, perkataan yang bijak, lisan yang bijak, seperti itu. Lanjut ya. Meminta maaf, menyesal mungkin ada, ya. Kita lihat. Kenapa dia ingin kembali sama kamu? Kenapa dia ingin kembali sama kamu? Ya karena dia cinta kamu, ya. Tapi ada rasa nggak pede sih, takut kamu tolak. Kita lihat ya, karena mungkin lihat kamu sudah begitu menterengnya sekarang tanpa dia, kamu sanggup tanpa dia, mungkin kamu lebih oke daripada dulu pada saat sama dia, ya. Saya lihat di sini karena ternyata dia tidak menemukan seseorang yang sebaik kamu, ya. Karena dia itu, kamu adalah seseorang yang ideal untuk dia, menurut dia ya. Kemudian di sini ya, karena di sini dia sudah berusaha untuk melupakan kamu tapi nggak bisa. Ini mungkin foto-foto kamu dibong, ya, dibakar, ya. Tapi dia di dalam hatinya tetap nunggu. Dia sudah berusaha ya teman-teman ya, berusaha. Mungkin dia sempat untuk sudah sangat ingin menuju kamu, tapi pernah dia tunda, ya. Dia pikir-pikir lagi, tapi ternyata dia cinta sekali, ya. Sudah terlanjur foto-foto atau kenangannya dia berusaha hapus mungkin ya, tapi nggak bisa. Oke, bottomnya apa? The Devil. Dia mulai ngamuk, dia mulai kesetanan, ya. Ini kan Devil itu kartu iblis ya. Nggak tahan akhirnya. Maka dari itu dia berusaha untuk mendekati kamu lagi. Kemudian di sini dia juga ingin menunjukkan. Mungkin dia nunggu pada saat itu, menunggu saat yang tepat itu, mungkin nunggu dia punya uang, atau dia nunggu saat kondisinya dia oke. Dia nggak mau ke kamu pada saat dia melas, pada saat dia itu nggak oke, apa istilahnya ya, nggak keren mungkin ya. Oke, lanjut ya. Dia memang sempat di sini stuck ya, stuck, sedih ya. Ada meditation di sini. Dia mungkin merenung ya. Dia ditawarin apa-apa juga nggak mau ya. Ada beberapa di sini yang mungkin ya, mungkin beberapa, mungkin nggak semua, ada juga ya. Energi orangnya jadi susah. Jadi minum-minuman keras ya. Ngapain susah kok minum-minuman keras, nggak doa. Tapi ada di sini yang doa ya. Jadi itu ternyata dia tak sanggup tanpamu. Ternyata kamu adalah seseorang yang sangat ideal menurut dia, ya. Dia sudah berusaha untuk melupakan kamu tapi nggak bisa. Dia ingin mendekati kamu karena dia sudah nggak tahan. Tapi memang mungkin butuh waktu, ya. Mungkin kamu nunggu, waktu itu kamu nunggu tapi nggak datang-datang. Sekarang datang, kalian sudah move on gitu ya. Memang dia nunggu apa? Nunggu punya uang, mungkin nunggu nunggu keren, mungkin kalau kurus nunggu nunggu gemuk ya. Karena kalau kurus jelek, kempot gitu ya. Atau dia nunggu dia berusaha untuk menguruskan badan karena gembrot mungkin ya. Contoh, ini contoh aja, silakan kalian ambil logikanya saja ya, dan kalian sesuaikan dengan kenyataan ya, seperti itu. Jadi itu yang membuat dia ingin kembali padamu. Emang sebesar apa perasaannya? Kita cek ya, sebesar apa perasaannya? Sebas, sebah, sebah, sebel, sebesar apa perasaan dia? Ya. Nanti habis ini kita lihat seberapa idealnya kamu sih.
Menurut dia kamu itu seperti apa kok sampai dia nggak gagal move on ya? Perasaannya gedenya seberapa ini lihat. Gede apa enggak sih? Atau hanya rasa bersalah? Kita lihat. Yang jelas dia nggak tahan, ingin ketemu. Karena apa? Memang dia cinta. Ini sudah kelihatan kalau dia cinta ya. Mungkin juga dia punya banyak hal yang ingin dia sampaikan. Mungkin kalian punya unfinished business ya. Mungkin belum sempat dia sampaikan pada saat dulu sama kamu. Mungkin juga tentang perasaannya dia, kesungguhannya dia. Memang ya, kelihatannya orang ini cuek sama kamu, padahal dia mendem. Oke, betul teman-teman. Karena saat hubungan kalian the tower, completion, penyelesaian penting, jalan buntu. Mungkin sejak kalian berpisah atau dulunya ada masalah, kemudian tidak terselesaikan. Menurut dia ingin menjelaskan sesuatu, ya, ingin meluruskan. Kenapa kita harus akhirnya harus berpisah atau tidak bisa bersama lagi. Oke. Perasaan dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar orang yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab sama hubungan itu belum tentu terus tanggung jawab itu duit ya. Tanggung jawab apapun ya di sini. Dia menutupi ini perasaannya mungkin tidak dia tunjukkan. Mungkin kamu pun nggak tahu. Ternyata orang ini perasaannya benar-benar baper ya. Benar-benar hancur karena ternyata dia mencintaimu. Mungkin ini baru dia sadari setelah nggak ada kamu. Ya, tapi dia tetap menutupi. Karena apa? Mungkin di sini ada gengsi. Mungkin sebelum-sebelumnya seperti itu. Ya, oke. Sekali lagi saya mau ingatkan, ini bisa saja sudah terjadi dulu, ya. Baru-baru saja terjadi, ya, atau saat ini terjadi. Silakan kalian tulis di komentar. Teman-teman, saya mau sapa-sapa ya. Sapa-sapa untuk kalian yang baru saja bergabung. Salam kenal ya dari saya ya, Julia Hakim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Kalian dari mana saja silakan tulis. Aduh, kepotong lagi. Ya, kepotong lagi. Gak apa-apa nanti saya sambung ya. Oke teman-teman, kita mau lihat ya penilaian dia terhadapmu. Segitunya dia pengen sama kamu itu kenapa ya? Ada apanya kamu itu gitu ya? Kita lihat ya. Mengapa dia segitu inginnya ya terhubung lagi sama kamu? Apa yang menurut dia ideal banget bagi dia ya? Kamu itu ideal banget bagi dia. Pandangan dia terhadapmu sehingga membuat dia gagal move on sama kamu. Karena kalian itu apa ya, enak diajak bicara ya. Kalian orangnya aktif, kalian orangnya ceria ya. Dia merasa sangat kehilangan kamu. Kamu orangnya tegas. Kamu orangnya tegas. Dan kamu orangnya tegas. Kamu itu seseorang yang punya jiwa-jiwa pemimpin, yang punya prinsip, nggak mencela-menceli, nggak pelin-pelan. Ya dia suka itu. Itu yang paling dia suka dari kamu. Ceria, kalian gesit, ya sigap, sekaligus kalian itu punya prinsip. Kalian itu cinta sama keluarga, mau berkorban untuk keluarga. Dia sangat salut itu. Lihat lagi ya. Apa pandangan dia terhadapmu sehingga dia gagal move on. Dia lihat kamu adalah sosok yang paling ideal. Ya. Kalian itu orang yang taat aturan dan tegas. Ya, tegas. Tegas, taat aturan. Kalian patuh, tipikal orang yang patuh, bukan tipikal orang yang pembangkang. Kalian tipikal orang yang setia. Lanjut ya. Kalian berani membuat satu keputusan.
Dan kalian memang dilihat dia ya, pegang kendali di keluarga. Bisa jadi kalian tulang punggung keluarga. Kalian walaupun seperti itu, kalian orangnya sederhana. Ya mungkin hal-hal kayak gini itu tidak bisa dia temukan di orang lain. Kalian orangnya sederhana. Kalian orangnya pecinta walaupun mungkin di sini kalau kalau cinta kalian itu totalitas. Ya mungkin itu juga yang membuat dia senang ya. Kalau kamu cinta sama dia, kamu akan berikan segalanya untuk dia. Sementara mungkin dia gagal move on, mungkin dia mencoba sama orang lain atau dia ada orang lain, ternyata nggak kayak kamu, nggak mau total. Kalian pinter, dia akuin itu. Kalian itu pinter banget di atasnya dia. Dua. Satu lagi ya. Ini kartunya kok memang bagus-bagus. Apakah kalian memang seperti itu sih? Saya kok jadi iri. Kalian kok baik sekali. Nggak kayak saya. Kalian orangnya adil. Ya. Adil dalam artian itu gini. Kalian orangnya itu bisa mengimbangi. Bisa mengimbangi. Bisa menempatkan diri. Kalian harus bersikap pinter membawa diri, jadi bersikap sama siapa, harus begini dan begitu, oke. Tapi kalian agak baperan kata dia, gampang sakit hati. Ya, kalau sakit hati langsung pancal, ya, kayak sepeda jadi pancal. Terus kalian ngambekan, tapi dia suka. Kalian agak overthinking, tapi kalian keibuan. Ya, tabungan kalian suka menabung, dan kalian suka traktir, nggak pelit. Oke, itu, ya. Jadi itu yang membuat dia itu merasa kamu adalah ideal untuk dia. Dia suka banget sifat-sifat kamu yang seperti ini. Ya. Nggak hanya dia, saya lihat ya. Kalau orang lain tahu kamu kayak gini ya, termasuk saya ya. Ya suka, kamu baik. Ya. Terus dia mau kembali itu mau ngapain? Mau memberikan versi terbaiknya, ya. Atau mau minta maaf seperti yang itu tadi, yang ini, ya. Mau minta maaf, ya, kepikiran kamu terus, mau menyelesaikan. Atau ingin memang menjalin hubungan dengan lebih serius. Atau hanya ingin sesuatu yang mungkin sifatnya negatif, ya. Kita lihat, kita cek. Kenapa kamu kok ngejar aku lagi? Kamu tanya gitu ya. Nah, dulu kan kita sudah menyelesaikannya. Kenapa kamu mau kembali? Apa mungkin dia ya yang memutuskan? Bisa dia bisa kamu di sini. Kita lihat yuk. Dia mau ngapain kembali tuh? Mau balas dendam? Mungkin ya. Bisa aja. Kita lihat. Semua kemungkinan ada. Mau apa kamu kembali? Loyal. Ya, your reliability dan your loving ya. Ingin setia, ingin loyal sama kamu. Ya ingin kembali aja. Loyalty itu loyal ya. Maksudnya apa ya? Loyal itu ya setia, mengabdi. Ya pengen bagus lah ini pokoknya positif ya. Loyalty, loyal, dia ingin loyal sama kamu. Dua, saya nggak mau ambil ya. Dia mau apa kok kembali sama kamu? Dua, sabar teman-teman. Ayo, fokus ke kartunya ya. Kita lihat. Dia mau kembali untuk apa? Bayar utang kek? Apa kek? Dia ingin kamu percaya sama dia lagi. Ya. Dia ingin membuat kamu percaya sama dia. Percaya apa? Ya. Percaya akan cintanya. Percaya bahwa dia mencintaimu. Percaya bahwa dia tak sanggup tanpamu. Bahwa dia melalui masa-masa berat tanpa dirimu. Ya. Karena di sini dia mau bilang atau mau menjelaskan atau menyampaikan bahwa ya ada hukum sebab akibat, cause atau efek. Mungkin dia
menjalani karma atau apapun sejak nggak sama kamu, ya. Sebab berpisah denganmu akibatnya begini 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 ya. Aku stres, aku nggak bisa move on, dia mau cerita sama kamu. Dan dia mau kamu percaya sama ceritanya dia, ya. Supaya kamu terharu, kasihan sama dia, ulas asih sama dia. Berarti supaya kamu mau menerima dia atau memaafkan dia. Sekalipun tidak diterima. Acceptance di sini tadi. Mana? Kamu tidak menerima dia. Tapi paling tidak kamu mau memaafkan dia. Oke, lanjut ya. Saya bongkar-bongkar gini supaya kamu ingat. Kemudian, mau lihat apa lagi? Cuman mau itu aja. Berarti ada penyesalan teman-teman. Ada penyesalan. Ya mungkin ada cause or effect ini. Bisa juga dia mengalami menjalani satu karma. Mungkin kalau dia ya karma baik atau karma buruk ya. Karena hukum sebab akibat. Di mana dia dulu? Bagaimana dia memperlakukan kamu? Dia menjalani itu. Kalau memang dia dulu baik sama kamu ya, dia akan dia akan menjelaskan atau menceritakan mungkin ya sama kamu, mengungkapkan sama kamu bahwa banyak hal baik yang dia alami gitu. Kalau dia jahat begitu pula. Berarti di sini ada satu penyesalan yang dalam ya. Jadi di sini dia memang ingin menjelaskan entah kamu terima atau tidak ya. Kalau dia datang atau dia melas-melas sama aku sebaiknya diterima apa enggak? Kalau saya lihat energi kamu sudah bagus seperti ini. Dia mau datang sebagai apapun, mau ngapain pun ya, mau nyesel nggak nyesel sebenarnya kalian sudah nggak apa-apa. Kalau memang ini energi kamu. Ya, karena saya lihat kamu sudah enlightenment, kamu sudah healing, sehingga dia datang, dia kembali atau tidak, dia minta maaf atau enggak, dia nyesel atau enggak, dia dapat karma atau enggak, kalian sudah nggak ngurus. Kalian sudah forgiveness di sini, dan kalian sudah move on. Jadi dia sebenarnya sudah nggak ada artinya lagi. Artinya apa? Kalau dia memang datang, ya nggak apa-apa. Mungkin kalian akan menerima dengan tangan terbuka. Sebagai apapun. Beda kalau kalian memang belum bisa move on. Ya, mungkin sakit hatinya belum sembuh. Sehingga kalian mungkin nggak mau dia datang-datang lagi. Ngapain? Nggak usah. Nggak butuh aku orang kayak gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ya kalau untuk kalian yang cocok dari awal hingga akhir banyak yang cocok. Orang ini sebenarnya nggak mau apa-apa ya. Mau kamu memaafkan, mau kamu itu percaya sama dia, yang dia katakan adalah sesungguhnya. Karena di sini ada rasa-rasa yang membuat dia nggak kuat ya, nggak kuat. Dia harus ungkapkan sama kamu itu. Oke. Jadi saya kira pembacaan kali ini cukup ya teman-teman. Saya cuma mau memberi saran, terserah kamu. Kamu mau nerima apa enggak bacaannya kayak ini, ya. Sebenarnya tidak ada salahnya memberikan kesempatan untuk siapapun walaupun pernah mentolimi kita. Kasih aja kesempatan, itu sebagai ladang pahalamu aja. Tapi ingat, kamu kuat apa enggak? Kamu bisa positif apa enggak? Kalau dengan hadirnya dia, kalian membuka hati, membuka pikiran, membuka pintu lagi untuk dia, tapi membuat kalian jadi negatif, ya mending ojo, mending nggak usah, gitu, ya. Jadi ukurannya di dirimu sendiri, kamu bisa tahu ya kapasitas kamu ya. Kamu mampu apa enggak menerima dia gitu ya. Sebenarnya orang ini sudah hancur-hancuran saya lihat. Tapi kamu berjaya. Ya. Untuk kamu yang berjaya nggak usah sombong ya. Hati-hati jangan takabur. Saya cuman mengingatkan bisa diambil bisa enggak ya. Jangan mentang-mentang dia dulu pernah dolim, kamu sekarang oke, kamu meremehkan dia. Jangan sampai sebab akibat muter lagi. Apa? Karma muter lagi. Bisa jadi saat dia nanti tinggi kamu di bawah, nanti akan berputar gitu. Jangan sampai putuskanlah karma buruk-buruk itu. Dengan apa? Dengan bersikap baik sama orang ini. Itu saran saya ya. Supaya hidupmu berkah. Saran saya bisa diambil, bisa diabaikan. Tergantung kalian ya. Boleh kalian ambil, boleh kalian abaikan, singkirkan, buang ya. Sekarang pesan dari semesta. Pesan dari semesta apa? Oh, dikasih dua. Emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Jadi gini, kalau memang kalian menganggap orang ini sudah nggak layak, ya,
terus nggak mau dia kembali, ya wis, nggak usah dipikirin lagi, daripada membuat pikiran kamu menjadi negatif, ya. Sebenarnya emosi itu adalah sesuatu hal yang manusiawi, ya, bagian dari hidup, tapi bisa membuat hidup kamu jadi nggak enak. Daripada mancing-mancing emosi, ya, sudah sembuh. Daripada penyakitan lagi hatinya, pikirannya, mending nggak usah, katanya kaku, ya. Tapi kalau memang kamu sudah healing, nggak akan mempengaruhi emosi kamu. Emosi kamu akan netral. Close your eyes, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. Ya, jadi di sini kalian kan sudah bahagia, ya. You can allow joy into your life regardless of the the circumstance you currently find yourself in. Kalian sudah bahagia kok sebenarnya, ya. Jadi tanpa orang ini kalian ada atau nggak ada orang ini, kalian nggak ngaruh. Jadi kalau memang dia datang, ya, kalau memang itu bisa mengganggu kebahagiaanmu, kalian bisa tolak, ya, itu aja. Tapi bukan berarti kalian benci sama dia, ya. Jangan sampai benci. Itu mengotori enlightenment-mu lagi, energi positifmu, ya. Nggak nerima, nggak marah, tapi juga nggak nerima gitu loh. Bisa paham nggak sih? Oke. Jadi biarlah dia berproses, mungkin memang semesta baru saja atau sudah membuka hatinya, pikirannya tentang, sehingga dia bisa menyesal, bisa ini, ya. Boleh kamu kasih kesempatan, boleh juga enggak. Terserah sama kamu. Solusinya apa? Yo iku mau solusi. Itu tadi solusi. Solusinya dari diri kamu sendiri. Saya hanya memberikan masukan. Bisa diambil, bisa tidak. Ngono. Oke? Teman-teman, semoga bacaan kali ini itu manfaat ya untuk kamu, ya. Sehingga berkah, ya, berkah untuk saya yang bacakan dan kamu yang buang-buang kuota udah nonton video saya. Sekali lagi, ini adalah general, ya, rame-rame campur aduk. Bisa ada yang ketarik energimu, bisa juga energi orang lain. Jadi, jangan terlalu diambil hati, ambil yang positifnya saja. Oke? Bagaimana Bunda, itu kan general rame-rame, saya ingin dibacakan untuk saya sendiri dong Bunda, permasalahan saya banyak, ya. Dan saya membutuhkan, benar-benar membutuhkan tarot, ya. Jadi untuk yang benar-benar membutuhkan saja, bukan iseng, ya. Itu silahkan, bukan hanya tanya-tanya, ya tanya nggak apa-apa sih, ya. Terserah Kak Flori, nanti admin saya mau jawab apa enggak. Jadi untuk kalian, ya, yang ingin dibacakan untuk urusanmu sendiri, ya, energimu sendiri, energi dia, nggak campur-campur sama orang lain kayak gini, itu personal reading. Cara personal reading di saya sangat mudah, ya. Caranya ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin, bukan WA saya itu. Di bawah video ini ada deskripsinya, ya. Ada giniannya loh, gini ya, tanda panah itu, ada nomornya Kak Flori, admin saya. Itu yang ngurusin semuanya. Silakan kalian ketik daftar tarot saja. Kalau ketik yang lain tidak akan dijawab. Walaupun dijawab mungkin setelah ketumpuk-tumpuk berminggu-minggu, mungkin setelah terlihat baru dibales. Jadi supaya dibalas, ketik saja daftar tarot tok, ya, jangan ketik yang lain. Nanti akan dibalas, ya. Tunggu balasan. Loh, saya sudah pernah Bunda, tahu caranya saya daftar. Langsung saya transfer, saya hafal luar kepala nomornya. Jangan. Nanti nggak keproses, ya. Karena tetap untuk klien baru, klien lama, sama aja, ya. Prosesnya tetap ketik daftar tarot, nunggu balasan, ya. Kemudian diikuti, ya. Balasan itu berupa rules, aturannya. Aturan bisa berubah-ubah, nomor rekening bisa berubah-ubah. Maka dari itu baca. Budayakan membaca, jangan suka yang instan-instan. Saya yakin kalau sudah mau daftar tarot pasti orang yang cerdas dan mau membaca, ya. Baca semuanya, nanti akan kalian paham, ya. Jadi tolong untuk kalian yang mau mematuhi, monggo silahkan personal reading dengan saya, konsultasi pribadi, private, ya, rahasia, monggo. Tapi yang tidak mau atau tidak mengerti karena tidak membaca aturan yang sudah diberikan oleh admin saya, nggak usah ikut personal reading, ya. Masih banyak personal reading bisa dengan banyak tarot reader, pinter-pinter lebih dari saya, ya. Jadi untuk personal reading di saya ada aturannya. Aturannya tanya Kak Flori, nanti akan dikirimkan setelah kalian mengetik daftar tarot. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Jam kerja perlu kalian tahu, jam kerja, nggak usah ngotot, ya. Saya sudah transfer, saya ditipu ini, tipu ya, nipu ya, nggak usah, ya, nggak usah panik.
Gak usah panik, biasa. Jam kerjanya karena jam 3 sore sampai jam 8 malam untuk membalas chatting-chatting untuk pendaftaran ya. Jadi teman-teman, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kalau kalian chatting di luar itu mungkin ditanggapi di jam kerja. Oke? Jadi itu aja, dan pembacaan di saya semuanya berbayar. Dengan video call seperti ini kalian bisa interaksi langsung, ngobrol sama saya, tanya segala macam boleh. Ya, asal saya bisa jawab, saya akan jawab. Durasinya 15 menit dan 30 menit. Pilih durasi yang sekiranya mencukupi untuk pertanyaanmu. Ya, pertanyaannya berapa bebas ya. 10.000 nggak apa-apa ya. Oke. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.